sekolah minggu di Sekolah Minggu Online. Wah, adik-adik pasti udah semangat nih buat ibadah lagi, Kak. Pastinya Kak, udah semangat juga buat memuji Tuhan pastinya. Iya dong. Sama nih kayak aku, Kak. Aku juga udah semangat banget buat ibadah lagi. Aku juga udah pengen cepet-cepet Kak. Wah, kalau gitu kita mulai aja yuk, Kak, ibadahnya. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Let's go! Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay, terima kasih adik-adik. Sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu Kak. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami yakin Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kami yakin juga Tuhan Yesus menjaga melindungi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak Angel, selanjutnya berarti kita Ayat hafalan ya. Oh iya, ayat hafalan, Kak. Benar. Yuk adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Kalian bisa ikutin setelah kami ya. Oke Kak. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Terima kasih kakak untuk puji-pujiannya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana hari ini? Kita ketemu lagi ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta pimpinan tangan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan kembali mempertemukan kembali dalam keadaan yang sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau tolong kami. Tuhan siapkan hati kami. Sehingga apapun yang diberitakan hari ini, itu dapat menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Agar kami terus mau belajar menjadi anak-anak yang membawa berkat dan teladan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau buka dari Kisah
Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adik-adik, kalian pernah gak waktu kalian buka sosial media kamu, ya, Instagram, Facebook gitu ya, terus kalian menemukan foto orang yang membagikan makanan di pinggir jalan? Fotonya loh, kalau menurut kalian itu baik gak? Nah, kita mau belajar tentang bedanya kita dengan mereka tuh apa? Sebagai anak-anak yang menyayangi, mencintai Tuhan, kita pasti beda. Bedanya di mana? Yuk kita simak sama-sama firman Tuhan hari ini. Adik-adik, waktu murid-murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan pada hari Pentakosta menerima Roh Kudus, di situ hati dan pikiran mereka itu sangat meluap-luap, penuh sukacita, ya. Dan mereka ini selalu pengen menunjukkan kalau mereka itu sangat mencintai Tuhan. Mereka jadi senang kumpul untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga untuk berdoa bersama, makan bersama. Hati mereka penuh sukacita. Lama-kelamaan semakin banyak orang yang kumpul, tapi bukan untuk makan-makan karena makanannya berlimpah, tapi mereka di sana bersama-sama. Nggak ada tuh yang marah-marahan, yang kesel-keselan, atau menggosip. Nggak ada. Atau ngomongin temennya yang satu. Nggak ada. Semuanya bergembira. Mereka semua saling menunjukkan kalau mereka itu sayang sekali sama Tuhan. Dan bukan itu aja yang mereka kerjakan. Ternyata mereka juga senang berbagi untuk teman-teman yang berkekurangan. Ya, jadi satu sama lain mereka sama-sama punya. Kalau yang punya berlebih, mereka memberikannya kepada rasul-rasul untuk dibagikan ke orang-orang. Tujuannya apa? Bukan karena kesian hati, tapi mereka mau setiap orang yang mendapatkan apa yang mereka berikan itu juga tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang sama mereka. Itu pun yang dilakukan sama Pak Yusuf. Yang tadi siapa dipanggil dengan panggilannya? Iya, dipanggilnya Pak Barnabas. Dia menjual tanahnya. Kemudian uangnya diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan. Bapak Yusuf ini, Bapak Barnabas ini pengen sekali orang-orang itu tahu kalau Tuhan Yesus sangat menyayangi mereka. Kira-kira kamu bisa gak sama seperti Pak Barnabas itu? Bisa ya. Kita mau belajar kalau kita memberi bukan karena kasihan,
Kita mau memberi bukan untuk difoto, tapi kita mau belajar memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita juga mau yang kita beri itu juga tahu kalau Tuhan Yesus sangat menyayangi mereka. Yuk adik-adik, kita belajar bersama untuk melakukan semuanya untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kita akan lanjut di aktivitas. Terima kasih kakak. Jadi masih ingat cerita minggu lalu nggak? Tentang Petrus. Iya, Petrus memberikan apa yang ada kan? Gak maksain. Minggu ini kita belajar tentang Barnabas yang juga memberikan apa yang ada padanya. Dia menjual ladangnya dan kemudian berbagi. Tapi Barnabas tidak berbagi karena kasihan. Dia tidak memberi karena kasihan. Tetapi dia berbagi, dia memberi karena pertama, dia mengasihi Tuhan. Kedua, dia ingin orang-orang yang menerima bantuannya tahu bahwa Tuhan menyayangi mereka juga. Tantangan aktivitas buat kamu adalah dari 2 gambar ini, mana gambar yang menunjukkan kamu memberi karena kasihan. Nah, kalau kamu dapat, itu diberi tanda silang. Karena bukan itu yang akan kita lakukan. Sedangkan kalau kamu ketemu gambar yang tepat yang menunjukkan bahwa kamu berbagi, kamu memberi karena kamu mengasihi Tuhan dan karena kamu ingin orang lain mengasihi Tuhan juga, maka gambar itu yang kamu lakukan. Bisa kan? Bisa? Pasti bisa. Jangan lupa foto supaya kakak tahu siapa yang hari ini ikut kebaktian. Jadi bisa dapat aktivitas. Kakak tunggu ya. Sekarang yuk kita lanjut. Silakan kakak. Terima kasih kakak. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita ya. Dan adik-adik sudah tahu caranya kan? Yang pertama masukkan dalam amplop, kemudian kirim atau bawa ke gereja. Yang kedua, transfer saja ya. Nah, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga kita akan berdoa syafaat ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kesempatan kami boleh memberi persembahan kami ya Pak, yang seluruhnya berasal daripada Engkau juga Bapak. Bapak, kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga boleh berguna bagi masyarakat sekitar kami dan berguna bagi siapapun yang membutuhkannya ya Bapak. Bapak, kalau pada pagi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu, kiranya Engkau juga mau menguatkan kami agar ketika kami memberi bukan karena perasaan kasihan kami kepada orang yang diberi, tapi kiranya pemberian kami itu berdasarkan karena kami mengasihi Tuhan saja Bapak.
Bapa yang Maha Kudus, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kami. Kami mohon agar kiranya Engkau sertai kami di minggu-minggu yang akan datang, sehingga kami boleh selalu dalam bimbingan-Mu dan kami boleh selalu mengikuti perintah-perintah-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Bye.